Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai hasil riset mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan judul Analisis Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pendapatan dari Penyewaan Kapal pada PT CNI Tbk. Adapun anggota kelompok kami yaitu Juwita selaku ketua kelompok, saya sendiri Firda Karina, dan juga rekan saya Ananda Rutslan. Agar perusahaan dapat tumbuh dan berkembang, diperlukan kerja keras serta sinergi yang optimal dari seluruh usaha bidang perusahaan. Salah satu perwujudan dari komitmen itu adalah perluasan lini bisnis. Perusahaan yang kami kunjungi adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, khususnya sektor pelayaran, mulai dari pengangkutan, pelayaran, kemudian keagenan kapal, penyewaan kapal, sampai dengan bongkar muat kapal. Seiring berjalannya waktu, informasi menjadi sangat penting bagi sebuah perusahaan. Sistem informasi akuntansi berperan penting dalam aktivitas bisnis dalam rangka memenuhi kebutuhan manajemen serta pengambilan keputusan. Penelitian ini dimaksudkan sebagai konsep implementasi sistem informasi akuntansi. Dengan maksud tersebut, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mengetahui sistem informasi akuntansi yang berkaitan dengan sistem pendapatan. Yang kedua adalah untuk mengetahui hal-hal lebih lanjut yang berkaitan dengan CA dan juga pendapatan. Berdasarkan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian ini mempunyai batasan dalam pembahasannya. Batasan tersebut bertujuan agar topik yang dibahas tidak menyimpang dari judul yang telah diuraikan sehingga dapat mencapai sasaran, yaitu analisis sistem informasi akuntansi pendapatan. Ruang lingkup yang dibahas dalam analisis sistem informasi akuntansi khususnya pendapatan ini meliputi analisa laporan keuangan dan juga analisis sistem berjalan pada PT CNI atau Capital Nusantara Indonesia Tbk. Berikut adalah struktur organisasi pada PT CNI. Struktur organisasi PT CNI dipimpin langsung oleh direktur utama, di mana direktur utama ini membawahi ketiga direktur dari masing-masing divisi. Adapun divisi tersebut yaitu ada divisi independen, kemudian ada divisi marketing, dan juga divisi operasional. Secara lengkap dan secara jelasnya, struktur organisasi pada PT CNI dapat dilihat pada layar. Selanjutnya ada proses bisnis sistem berjalan. Proses bisnis sistem berjalan pada PT CNI yaitu suatu proses atau langkah-langkah yang menunjukkan berjalannya penyewaan kapal menggunakan sistem komputerisasi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui secara jelas mengenai sistem yang sedang berjalan pada suatu instansi atau perusahaan terkait. Bidang usaha perusahaan pada PT CNI ini adalah layanan penyewaan kapal. Layanan penyewaan kapal pada PT CNI ada dua. Yang pertama ada time charter. Time charter di mana perusahaan ini menyewakan kapal kepada pihak ketiga yang merupakan kontraktor dari industri migas maupun non-migas. Adanya perjanjian kontraktor ini memperbolehkan pihak ketiga membawa kapal sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Adapun prosedur dan alur pada time charter ini mulai dari pelanggan atau customer melakukan penandatanganan surat sewa menyewa kapal sampai dengan pengembalian kapal. Yang kedua ada freight charter. Freight charter ini yaitu penyediaan jasa lengkap untuk mengangkut barang dari suatu tempat oleh kapal perusahaan ke kapal induk atau mother vessel. Pelanggan yang akan membawa barang tersebut ke tempat lain ataupun ke pelabuhan bongkar. Sampai saat ini pelayanan freight charter perusahaan baru dibuka untuk rute antar pulau di perairan Indonesia.
Selanjutnya yaitu diagram activity sistem berjalan. Diagram activity yang pertama yaitu use case diagram. Nah, use case diagram di samping menunjukkan alur atau prosedur sistem pendapatan dari kegiatan jasa time charter di PT CNI. Di gambar ini terlihat ada dua aktor yaitu penyewa dan petugas. Dimulai dari penyewa. Penyewa pertama akan melakukan atau melihat harga sewa, kemudian mengisi formulir di mana mereka mulai mengisi identitas diri dan melakukan pembayaran di muka. Setelah mereka melakukan pembayaran, mereka akan menyewa kapal dan kemudian akan mendapatkan dan mulai menggunakan jasa kapal dan kru. Nah, di sini petugas nantinya akan melihat stok kapal di persediaan gudang. Kemudian jika sudah melakukan pembayaran customer, maka perusahaan akan membuat kwitansi atau invoice atau bentuk bukti pembayaran lainnya. Berikut tabel activity diagram pendapatan PT Kapital Nusantara Indonesia Tbk. Awal, penyewa melihat harga untuk penyewaan kapal, lalu penyewa mengisi formulir. Setelah itu, penyewa kapal membayar uang muka dan petugas menyiapkan kapal dan kru. Lalu penyewa melunasi pembayaran dan menyerahkan formulir serta menandatangani surat kontrak. Lalu petugas menerima formulir penyewaan dan surat perjanjian kontrak dan membuat kwitansi pembayaran, lalu penyewa menerima kwitansi. Adapun bentuk dokumen masukkan di PT CNI dengan nama dokumen bukti penerimaan kas, fungsi dokumen sebagai bukti pembayaran sewa, sumber dokumen dari penyewa atau pelanggan, tujuan dari dokumen kepada petugas, media dokumen kertas, jumlah dokumen 1 lembar, frekuensi setiap terjadinya penyewaan, format dokumen lampiran A2. Berikut contoh dari dokumen masukan. Bukti bank masuk dengan nomor bukti 002-BBM-X1-2017 tanggal 2 November 2017 diterima dari PT dengan keterangan 5 pelunasan kapal suite senilai 446.846,48 sen US dollar dengan harga falas 6.250 juta dengan kode perkiraan DE01. Pendapatan diterima di muka. Adapun bentuk dokumen keluaran dari PT CNI dengan nama dokumen surat kontrak penyewa, fungsi dokumen sebagai bukti sewa, sumber dokumen petugas perusahaan PT CNI, tujuan dari dokumen kepada penyewa dan PT CNI, media dokumen kertas, jumlah dokumen 4 lembar, frekuensi setiap terjadinya penyewaan, format dokumen lampiran B1. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, penulis dalam menganalisa pendapatan dari jasa sewa pada PT CNI dan melihat dari semua proses yang terjadi, ada beberapa masalah yang dihadapi. 1. Adanya keterlambatan informasi dalam pembuatan laporan, sehingga untuk penyajian data memerlukan waktu yang lama. 2. Membutuhkan biaya perawatan yang tidak sedikit. 3. Diperlukan database yang memadai untuk menghindari kehilangan penyimpanan informasi. Penulis memberikan alternatif pemecah masalah berupa saran berdasarkan permasalahan pokok. Sistem yang sudah berjalan perlu dilakukan backup secara berkala untuk mencegah terjadinya kerusakan dan kehilangan data. Perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui jika ada kelemahan atau kekurangan dari sistem tersebut agar segera diperbaiki.
Selanjutnya saya menarik kesimpulan dari hasil analisis sistem informasi akuntansi pendapatan dari penyewaan kapal pada PT Kapitol Nusantara Indonesia Tbk. Dengan menggunakan data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengumpulan dokumen yang dibutuhkan, PT Kapitol Nusantara Indonesia Tbk sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perusahaan jasa pelayaran dalam negeri, tentunya memiliki bermacam-macam kegiatan jasa yang dilakukan, yaitu seperti pelayaran dan pengangkutan, jasa keagenan kapal, jasa pengangkutan minyak dan gas, dan jasa penyewaan kapal laut. Untuk sumber pendapatan pada PT Kapitol Nusantara Indonesia Tbk terdiri dari dua macam, yaitu untuk sumber pendapatan utama dan sumber pendapatan others. Untuk sumber pendapatan utama itu berasal dari penyewaan kapal, dan untuk others itu kegiatannya penjualan aset perusahaan, dan aset akan bertambah jika terjadi pembelian antara perusahaan dan customer. PT Kapitol Nusantara Indonesia Tbk menerapkan dua macam proses bisnis sistem berjalan, yaitu time charter dan freight charter. Untuk time charter yang memungkinkan pelanggan dalam menyewa kapal sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Sedangkan freight charter merupakan penyediaan jasa lengkap untuk mengangkut barang dari suatu tempat oleh kapal perusahaan ke kapal induk yang membawa barang tersebut ke tempat lain atau tujuan yang akan dituju. Sebagai penunjang bisnis saat terjadinya kegiatan penyewaan kapal antara perusahaan dengan konsumen, tentunya PT Kapitol Nusantara Indonesia Tbk memiliki spesifikasi dokumen masukan serta dokumen pengeluaran. Lalu, PT Kapitol Nusantara Indonesia Tbk itu menggunakan sistem terkomputerisasi, menggunakan aplikasi komputer akuntansi software Accurate dalam pengolahan data khususnya pendapatan. Dengan menggunakan sistem terkomputerisasi tersebut, petugas perusahaan mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi dan olah data. Untuk sistem manual menggunakan pencatatan nota faktur. Selanjutnya, kami akan memberikan saran untuk pembahasan analisis sistem informasi akuntansi pendapatan dari penyewaan kapal pada PT Kapitol Nusantara Indonesia Tbk. Yang pertama, terlebih dahulu menjadikan perekonomian Indonesia dalam keadaan yang stabil, agar tidak terjadi penurunan pendapatan pada PT Kapitol Nusantara Indonesia Tbk seperti yang telah terjadi sepanjang tahun 2018 sampai tahun 2019. Dan yang kedua, seharusnya petugas admin melakukan evaluasi secara berkala untuk meminimalisir kehilangan data atau kesalahan penulisan dalam menginput transaksi-transaksi. Yang ketiga, dalam transaksi penyewaan dan pengembalian sebaiknya dicetak untuk arsip perusahaan dan sebagai laporan pendapatan. Selanjutnya, kami memiliki daftar pustaka untuk menunjang atau mendapatkan informasi dalam menganalisis sistem informasi akuntansi pendapatan dari penyewaan kapal pada PT Kapitol Nusantara Indonesia Tbk. Di sini ada 5 daftar pustaka yang kami telah dapatkan dari berbagai macam sumber. Yang pertama ada Ramadhani N. Tarigan ND,
yaitu sistem informasi akuntansi, aplikasi konsep basis data relasional pada sistem produksi, pengupahan, dan sumber daya manusia. Dan yang kedua ada akuntansi kajian filosofis pada tahun 2007, yaitu kajian filosofis akuntansi, seni, ilmu, atau teknologi oleh Leni Novianti. Dan yang ketiga ada Bank Sentral N Asia Tbk pada tahun 2021. Dan yang keempat ada Viola, Ekawati, dan Wijaya pada tahun 2017 dalam pembahasan analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi penjualan dan persediaan pada PT XYZ. Dan terakhir ada analisa sistem informasi akuntansi gaji dan upah pada PT Bank Sinarmas Tbk di Manado. Perpustaka ini sangat membantu kami dalam mengerjakan atau meriset dalam analisis sistem informasi akuntansi. Dan yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih untuk berbagai pihak dalam proses penelitian dan penyusunan makalah. Tentu banyak sekali pihak yang membantu. Kami sebagai penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penelitian kami, di antaranya sebagai berikut: Bapak Dr. Muhammad Wahyudi, MM, MKom, MPD sebagai Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Ibu Dia Puspitasari, MKom, selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Bapak Adi Supriyatna, MKom, selaku Ketua Prodi Sistem Informasi Akuntansi, dan Bapak Sadul Usut Boyratan, SE, AK, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dan yang terakhir ada teman-teman dari kelas 63507 akuntansi dan berbagai pihak yang terlibat dan sudah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian. Di sini terdapat lampiran saat kami mewawancarai narasumber pada salah satu karyawan PT Kapito Nusantara Indonesia Tbk. Dan di sini juga ada foto atau dokumentasi dari kapal yang digunakan oleh PT Kapito Nusantara Indonesia Tbk. Sekian pembahasan analisis sistem informasi akuntansi pendapatan dari penyewaan kapal pada PT Kapito Nusantara Indonesia Tbk. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan kata dan pengucapan. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.